Ini adalah soal uraian ujian sekolah mata pelajaran Bahasa Indonesia tahun pelajaran 2021-2022 tentang cara membuat ringkasan teks. Kalimat perintahnya sebagai berikut, buatlah ringkasan berdasarkan teks di bawah ini. Bunyi teksnya sebagai berikut. Di Indonesia selama ini dikenal ada dua varietas bayam. Pertama, bayam cabut yang berdaun bulat cenderung cekung, berwarna hijau muda. Ini adalah salah satu varietas dari Amaranth greens. Ini adalah salah satu varietas dari Amaranthus tricolor. Lazim disebut bayam cabut, sebab cara pemanenannya dengan dicabut berikut akar-akarnya. Sebutan bayam cabut juga untuk membedakan dengan varietas bayam petik atau bayam pecel. Ini juga merupakan salah satu varietas dari Amaranthus tricolor. Daunnya berbentuk elips dengan bagian ujung lebih kecil. Warna daunnya hijau tua, datar, lebar, dan tebal. Cara meringkas teks tersebut sangatlah mudah. Maka ikuti penjelasannya sampai selesai, jangan sampai gagal paham ya. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, membaca dan memahami bacaan, atau paragraf. Kedua, menulis ide pokok, atau gagasan utama. Ketiga, jika terdapat dua paragraf, gabungkanlah kedua ide pokok yang sudah ditemukan pada langkah kedua. Penggabungan dua ide pokok itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan konjungsi yang sesuai. Maka jadilah sebuah ringkasan teks. Tetapi jangan lupa, dalam menggabungkan paragraf itu harus mempertahankan urutan atau susunan gagasan. Mari kita coba meringkas paragraf berikut ini. Setelah membaca dan memahami kedua paragraf tersebut, mari kita lakukan langkah berikut, menentukan gagasan utama paragraf pertama. Gagasan utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama paragraf pertama terdapat pada kalimat pertama, yakni, di Indonesia selama ini dikenal ada dua varietas bayam. Selanjutnya kita tentukan juga gagasan utama paragraf kedua. Gagasan utamanya adalah, sebutan bayam cabut, juga untuk membedakan dengan varietas bayam petik atau bayam pecel. Dari dua gagasan utama tersebut kita gabungkan, maka menjadi sebuah ringkasan hasil penggabungannya seperti kalimat berikut. Di Indonesia selama ini dikenal ada dua varietas bayam, sebutan bayam cabut, juga untuk membedakan dengan varietas bayam petik atau bayam pecel. Kita sempurnakan ringkasannya. Ada dua varietas bayam yang dibudidayakan di Indonesia, salah satunya bayam cabut karena pemanenannya dengan dicabut dan untuk membedakan dengan bayam petik. Baca dan perhatikan kalimat berikut. Saya akan mengirim naskah hari ini ke penerbit, kata Wahyudi. Perintahnya, tuliskan variasi kalimat tersebut. Variasi kalimat atau yang sering dikenal sebagai parafrasa adalah mengubah kalimat baik susunan maupun kata-kata yang digunakan menjadi bentuk kalimat yang baru tanpa mengubah maksud atau pengertian dari kalimat tersebut. Variasi kalimat dapat dilakukan dengan cara, pertama, mengubah kalimat aktif menjadi pasif atau sebaliknya. Contoh, ibu mengantarkan adik ke tempat les. Diubah menjadi, adik diantarkan ibu ke tempat les. Kedua, menggunakan kata-kata yang bersinonim. Contoh, hasil perlombaan itu belum dapat diumumkan kepada semua peserta lomba, divariasikan menjadi, hasil perlombaan itu belum dapat diumumkan kepada seluruh peserta lomba. Ini hanya mengubah kata semua dengan sinonimnya yaitu dengan kata seluruh. Jika kalimat soal, saya akan mengirim naskah hari ini ke penerbit, kata Wahyudi. Kalian bisa menulis kalimat begini, Wahyudi berkata, naskah akan saya kirim ke penerbit hari ini. Para siswa SMP yang hebat-hebat, bagaimana jika kalian menjumpai soal ujian sekolah uraian seperti ini? Saya yakin kalian bisa menyelesaikan dengan mudah. Ingat, soal uraian memiliki bobot nilai yang cukup tinggi, maka perhatikan dan ikuti terus pembahasan soal berikut ini. Butir soal yang dimaksudkan sebagai berikut. Cermati kalimat-kalimat acak berikut. Namun sebelum kalian membaca dengan cermat, terlebih dahulu, baca dulu perintahnya agar kalian dapat memperkirakan jawabannya ketika kalian mencermati kalimat-kalimat yang acak. Perintahnya, susun dan tulis kembali kalimat-kalimat tersebut agar menjadi laporan padu. Di sini kalian diminta menulis kembali kalimat-kalimat soal yang masih acak, jadi, kalian hanya mengurutkan kalimat-kalimat sehingga menjadi paragraf atau laporan yang padu. Diketahui bahwa kepaduan atau koherensi adalah sebuah paragraf yang padu dapat dicapai jika jalinan kalimat-kalimatnya terangkai secara baik. Sebab suatu paragraf bukanlah sekumpulan kalimat yang berdiri sendiri terlepas dari gagasan pokoknya. Penyusunan sebuah paragraf harus dibangun melalui kalimat-kalimat yang logis, bersistem, teratur, dan saling berkaitan, agar pembaca dapat memahami jalan pikiran penulis.
Agar sebuah paragraf padu dan baik, harus ada sarana pengait kalimat dalam paragraf yang ditulisnya, meliputi 1. Penggantian, 2. Pengulangan, dan ketiga, penghubung antar kalimat. Dengan demikian paragraf dapat disusun secara deduktif, yakni paragraf yang dimulai dengan pernyataan umum, dan diikuti dengan pernyataan yang menjelaskan kalimat yang mengandung pernyataan umum tersebut, baik dengan cara penggantian, atau perulangan, atau penghubung antar kalimat. Mari, kita coba telaah kalimat-kalimatnya. Manakah di antara kalimat-kalimat yang merupakan pernyataan umum? Apakah kalimat nomor 1, semua jenis perlombaan itu diikuti oleh warga desa Maju Jaya? Tentu bukan kalimat ini, alasannya kalimat ini menggunakan kata ganti itu, artinya, kalimat ini dapat dipastikan menjelaskan kalimat sebelumnya. Lalu, apakah kalimat nomor 2, para warga mengikuti perlombaan pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2020 pukul 8.00 sampai 15.00 di halaman balai desa? Kalimat ini tidak bisa menjelaskan jenis perlombaan yang diikuti para warga, sehingga dapat dipastikan ada kalimat yang mendahului kalimat ini. Apakah kalimat ketiga, jenis kegiatan yang dilombakan antara lain balap karung, makan kerupuk, lari kelereng, memecahkan air dalam plastik, tarik tambang, dan memasukkan pensil ke dalam botol? Kalimat ini pun bersifat menjelaskan kalimat sebelumnya. Ataukah kalimat keempat, pada akhir acara Kepala Desa Maju Jaya memberikan hadiah kepada para pemenang? Kalimat ini dapat dipastikan kalimat terakhir. Dengan demikian setelah kalian tahu kalimat 1, 2, 3, dan 4 tidak memenuhi syarat menjadi kalimat utama, maka paragraf laporan yang padu dapat dimulai dengan kalimat kelima, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-73 RI, warga desa Maju Jaya mengadakan beberapa perlombaan. Kalimat ini berisi pernyataan umum, yang akan diikuti dengan kalimat khusus yang berisi pernyataan penjelas, yang menjelaskan beberapa perlombaan. Jika menjelaskan beberapa lomba, kalimat berikutnya adalah kalimat ketiga, jenis kegiatan yang dilombakan antara lain balap karung, makan kerupuk, lari kelereng, memecahkan air dalam plastik, tarik tambang, dan memasukkan pensil ke dalam botol. Kalimat berikutnya harus masih menjelaskan pernyataan umum yang terdapat pada kalimat pertama. Maka kalian harus memilih kalimat pertama, semua jenis perlombaan itu diikuti oleh warga desa Maju Jaya. Jika sudah kalian identifikasi dengan benar tiga kalimat-kalimat di atas, maka langkah berikutnya sangat mudah karena tinggal dua kalimat, yakni kalimat kedua dan keempat. Padahal, kalian sudah tahu bahwa kalimat keempat merupakan kalimat terakhir. Dengan demikian susunan kalimat yang tepat agar menjadi paragraf atau laporan padu disusun dengan urutan 5, 3, 1, 2, dan 4. Bagaimana jika kalian menemukan soal ujian seperti ini? Cermatilah kalimat berikut. Mereka membeli souvenir di Pasar Bawang, Pekanbaru sebagai cindera mata yang akan diberikan kepada Kepala Desa Jatisawit, Losari. Perintahnya, tulislah kembali kalimat tersebut dengan ejaan dan huruf kapital yang tepat. Jika kalian bisa menjawab dengan sempurna kalian mendapat skor 4, jika skor tertinggi 60, skor 4 sama dengan nilai 7. Di sini kalian diminta menulis kembali kalimat tersebut, sekali lagi, menulis kembali kalimat tersebut dengan ejaan dan huruf kapital yang benar, berarti kalimat tersebut salah ejaan dan salah dalam menggunakan huruf kapital. Yang salah ejaannya dan huruf kapital yang digunakan dalam kalimat tersebut bukan strukturnya, bukan susunan kalimatnya. Ejaan diartikan sebagai kumpulan peraturan penulisan huruf, kata serta penggunaan tanda baca. Ejaan bukan hanya berarti menuliskan bahasa yang benar, tetapi juga termasuk memperhatikan kaidah kebahasaan dan penggunaan tanda baca. Jadi yang kita perhatikan bukan struktur kalimat, melainkan bentuk kata, penggunaan huruf kapital, atau tanda baca. Coba kalian perhatikan sekali lagi kalimat soalnya. Mereka membeli souvenir di Pasar Bawang, Pekanbaru sebagai cindera mata yang akan diberikan kepada Kepala Desa Jatisawit, Losari. Kita patut mencurigai kata souvenir. Kemungkinan kata ini salah ejaan. Untuk menentukan apakah kata souvenir salah atau benar, kalian bisa membuka Kamus Bahasa Indonesia. Maka kata souvenir akan merujuk pada kata souvenir, atau jika kamu tidak ada kamus, kalian bisa beranalogi dengan kata yang bentuk dan pengucapannya sama atau mirip, sebagai contoh kata serius menjadi serius. Bunyi O dan U berubah menjadi U, kesimpulannya ejaan kata souvenir tidak sesuai dengan ejaan. Kata yang sesuai dengan ejaan adalah kata souvenir. Selanjutnya, kalian juga patut curiga terhadap kata cindera. Jika kalian membuka kamus kata cindera mata akan merujuk pada kata cendera. Kata inilah yang disarankan, oleh karena itu, bentuk yang benar adalah cendera mata, bukan cindera mata. Langkah berikutnya, kalian menduga-duga apanya yang salah dengan penggunaan huruf kapital, yang digunakan dalam kalimat tersebut, apakah huruf P pada kata Pasar Bawang?
Untuk memperoleh jawaban, kalian bisa baca Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia tentang pemakaian huruf kapital. Disebutkan bahwa huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, sebagai contoh Jalan Sulawesi, Selat Lombok, beranalogi dengan dua kata tersebut maka penulisan yang benar adalah pasar dengan P, huruf kapital. Selanjutnya, kata kepala desa. Aturannya sebagai berikut. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang, atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Contoh Wakil Presiden, Adam Malik. Gubernur Papua Barat. Dengan demikian, kata kepala desa, ditulis dengan K, huruf kapital pada kata kepala, dan D dengan huruf kapital pada kata desa.